Ya, kami masih bersama Dr. Isman Firdaus dari Ikatan Dokter Indonesia. Dr. Isman masih bersama kami? Ya, Ya, kami langsung saja menerima penelpon pertama yang sudah masuk di line interaktif Sapa Indonesia untuk tanya jawab mengenai COVID-19. Ada Pak Rudi Firdaus di Sangatta, Kalimantan Timur. Pagi Pak Rudi. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Rudi silakan. Tolong singkat. Ya, saya mau nanya, Pak, ke dokter, apakah belerang itu bisa membunuh atau mencegah virus corona? Itu aja, Pak. Oh, Penyebarannya. ya. Nah, Kenapa senyawa Pak Rudi yang tanya terkandung dalam belerang? Karena Pak Rudi di Kalimantan Timur di Sangatta banyak belerang atau gimana Pak Rudi? Tidak ada, cuman saya itu selalu terpikiran aja. Seminggu yang lalu tidur saya itu susah sekali. Cuma kepikiran kok belerang gitu loh. Oke. Makanya saya hanya itu aja yang ingin saya tanyakan. Baik Pak Rudi, terima kasih. Oke, ya. Oke, kami simpan dulu satu pertanyaan ini ya. Kemudian ada Pak Mau Halizar dari Aceh Tengah. Pak Mau Halizar, selamat pagi. Pak Yu, selamat pagi Dr. Isman. Ya, silakan langsung. Pertama, kami mengapresiasi dulu ini antara Bung Bayu sama Isman ini berjauhan ya. Tapi kami lihat di hari-hari biasa antara presenter itu berdekatan. Tolonglah ke depan itu dirubah. Kemudian pertanyaan kami begini, Dr. Isman, di tempat kami terbiasa itu orang masih mandi di sungai. Jadi kalau yang terinfeksi corona itu mandi di hulu sungai, apakah orang yang mandi di hilir itu bisa terinfeksi juga? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Bung Mau Halizar di Aceh Tengah ya. Sudah banyak sekali narasumber yang tidak datang langsung. Kalaupun ada yang terpaksa harus datang, ada jarak yang kami harus jaga terus. Dan setiap tamu yang datang ke sini masuk ke bilik disinfektan dan ada hand sanitizer-nya. Hal semacam itu terus kami jaga. Tapi terima kasih ingatannya atau memberikan peringatan kepada kami, Bu Mau Halizar. Saya lanjut ke penelpon ketiga. Ada Ibu Prita di Pondok Aren Tangsel. Bu Prita, selamat pagi. Dokter. Silakan langsung. Jadi saya waktu itu pernah baca di artikel online gitu, katanya gejala COVID itu juga ada yang kayak gatal-gatal gitu, Dok. Nah, terus gatal-gatalnya itu seperti apa? Apa seperti kali gata atau gimana? Dan apakah hanya ada di jam-jam tertentu ataukah ada sepanjang hari? Gitu aja sih, Dok. Karena saya ngerasa ini kok kayaknya gejala baru gitu. Apa iya, apa enggak gitu. Tapi Ibu Prita tidak mengalami gejala apa-apa sekarang kan? Hanya ingin bertanya? Cuma pengen tahu aja sih, Dok. Baik. Semoga sehat terus. Tolong didengarkan ya, Bu Prita. Dr. Isman, saya ke pertanyaan dari Pak Rudi dulu katanya. Terngiang-ngiang mengenai apakah belerang ini mampu menghentikan dan membunuh virus-virus termasuk virus COVID-19, Dr. Isman. ya. Terima kasih. Saat ini belum ada laporan ya penggunaan belerang untuk membunuh COVID-19. Apalagi ke dalam tubuh manusia. Termasuk juga untuk sebagai disinfektan, saat ini tidak banyak atau laporan bahwa belerang dapat membunuh kuman COVID-19 yang saat ini mampu ada golongan klorin atau yang terkandung di dalam baiklim sebagai disinfektan untuk permukaan benda-benda ya, kemudian alkohol dan lain-lain. Jadi saat ini belum ada data yang cukup kuat atau informasi bahwa belerang dapat digunakan untuk membunuh kuman COVID-19. Baik, nah kemudian ada Pak Mau Halizar di Aceh Tengah tadi, masih banyak di kampungnya, di daerah tempat tinggalnya orang berenang di sungai. Nah, air sungai atau air kali ini, kalau kolam renang kan ada kandungan kaporitnya begitu ya, Dr. Isman. Nah, kalau air sungai ini bisa ada pengaruh untuk menyebarkan virus COVID-19? Ya, laporan penyebaran dari sungai pun saat ini belum ada ya. Jadi laporan bahwa orang yang berenang di sungai lalu terkontaminasi COVID-19 belum ada laporannya. Namun ya tentu kuman yang dilaporkan bahwa kuman
hidup di luar tubuh manusia 7 sampai 8 jam itu menjadi salah satu informasi data yang masih bisa kita terima. Namun selama di sungai mungkin belum ada data yang cukup kuat untuk membuktikannya. Tapi justru berkumpul tanpa menjaga jarak fisik di sungai itu yang bisa membuat penyebaran ya. Betul. Jadi kalau rame-rame berenang di sungai, jaraknya 1 meter, 2 meter, mungkin di situ yang mempermudah terjadi penyebaran. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh Pak Mauhalizar, bisa membantu untuk memberikan himbauan kepada teman-teman itu atau saudara-saudara sekampung di sana. Ibu Prita di Pondok Aren Tangsel tadi dok bertanya, selain dia pernah mendengar begitu, selain demam tinggi di atas 38 derajat, ada batuk kering, ada sesak napas yang sering kita dengar sebagai ciri-ciri utama, tanda-tanda awal begitu yang harus kita waspadai. Juga ada gatal-gatal, pernah memang ini terjadi dok? Untuk gatal-gatal saat ini belum ada laporan bahwa salah satu gejala COVID-19 adalah gatal-gatal, belum ada. Ya. Bahkan yang ada justru carrier. Jadi individu yang tidak bergejala yang sebenarnya dia mengandung COVID-19 dalam tubuhnya sebagai pembawa yang bisa menularkan ke orang lain. Ya. Jadi beberapa lebih dari 50% tentu dilaporkan tanpa gejala seperti batuk, panas. Dan dia sebagai carrier penularan untuk COVID-19. Ya, itulah yang kemudian membuat pemerintah kita sudah menurunkan melalui gugus tugas COVID-19, merasa ada gejala pakai masker, tidak ada gejala pun pakai masker ketika kita keluar rumah karena kita tidak pernah tahu apakah kemudian kita ada virus COVID-19, tetapi daya tahan tubuh kita memang cukup kuat sehingga kita merasa baik-baik saja padahal kita carrier atau bisa menularkan COVID-19 ini. Begitu ya dokter ya? Ya, betul sekali. Ya. Masih bisa menerima satu penelpon, saya bertanya kepada produser saya atau tampaknya kita sudah kehabisan waktu untuk kesempatan kali ini. Kalau begitu, terima kasih untuk seluruh pemirsa Sapa Indonesia yang tidak bisa kami akomodir semua line teleponnya. Terima kasih untuk Pak Rudi di Sangatta, Pak Mauhalizar di Aceh Tengah, dan Ibu Prita tadi di Tangerang Selatan. Dr. Isman Firdaus, terima kasih. Anda sedang bertugas, tapi menyempatkan diri untuk bersama kami. Selamat kembali bertugas. Salam untuk seluruh tim medis. Semoga semuanya sehat-sehat dan corona cepat berlalu. Dr. Isman, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Ya, dan itu tadi saudara segmen Tanya Jawab di Sapa Indonesia pagi hari ini. Besok masih akan hadir di hari Jumat. Jadi Anda siapkan pertanyaan, kirimkan ke media sosial kami di Instagram, atau Anda bisa mencoba untuk menelpon kami di line interaktif di Sapa Indonesia Pagi mulai pukul 7 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami sudahi Tanya Jawab COVID-19 hari ini, dan kami akan jeda dulu untuk kemudian melihat lagi hari pertama pelaksanaan PSBB di kota Depok, Jawa Barat, di mana sejumlah jalan utama terpantau cukup lengang. Kami akan kembali dengan laporan langsungnya untuk Anda di Depok hari ini.